Bab 691. David, kamu sangat terkenal sekarang, dan kamu benar-benar dipecat karena dianugerahi gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. Sekarang, legenda tentang kamu sudah menyebar ke dunia luar, kata Mason sambil tersenyum. Tuan Stefani, Anda pasti bercanda. Saya bukan legenda, dan saya sebenarnya tidak tertarik menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland, makanya Ali mengabaikannya. Kamu benar, dengan kekuatanmu saat ini, kamu juga nomor 1 di kalangan generasi tua, terutama di kalangan generasi muda. David, kamu selalu mengejutkanku, desah Mason sedih. Mason sudah lama mengetahui bahwa David adalah si berwajah perak. Lucas, kapten tim Vulture di Falcon memberitahunya tentang hal itu. Ia juga selalu merasa bahwa David telah menembus level pangkat dewa. Namun, berita dari Tanjung Kegelapan dalam 2 hari terakhir mengejutkannya. Seorang pejuang pangkat dewa tertinggi, tidak ada yang bisa mengenalinya. David pertama kali mendemonstrasikan kekuatan petarung tingkat dewa menengah di Black Sand Hotel, mengejutkan semua tim yang berpartisipasi dalam acara akbar para terpilih di Summerland. Kemudian, selama acara akbar yang dipilih, dia membunuh 5 petarung tingkat dewa tahap awal dan 1 petarung tingkat dewa tingkat menengah berturut-turut. Kekuatannya kemudian meningkat menjadi petarung tingkat akhir God Rank. Petarung tingkat dewa tertinggi berusia 22 tahun. Itu belum pernah terjadi. Mungkin pepatah yang mengatakan bahwa pahlawan dilahirkan di masa-masa sulit benar adanya. David adalah seorang pejuang yang lahir di dunia yang bermasalah ini dan dia juga siap menghadapi krisis yang akan terjadi. Summerland sangat beruntung karena David lahir di sini. Tuhan memberkati Summerland. Tuan Stefani, kekuatanku masih jauh tertinggal dari Tuan, dan aku masih harus terus bekerja keras, ucap David dengan rendah hati. David tahu bahwa begitu dia mengungkapkan kekuatannya, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dari Mason. Semuanya benar karena Mason sudah lama mengetahui bahwa dia adalah wajah perak. Namun, akan lebih baik jika mengungkapkan sesuatu kepada Mason karena yang pertama akan membentuk tim. David ingin meminta aliran besar dan keluarga untuk mengirimkan anggota keluarga yang kuat untuk membantu menjaga stabilitas masyarakat. Dengan banyaknya anggota sekte tersembunyi dan keluarga yang bangkit kembali, akan selalu ada sedikit yang menolak untuk mengikuti aturan. Satgas mulai tidak siap menghadapi orang-orang itu, sehingga harus ada tim yang kuat untuk menanganinya. David siap memimpin tim ini sendiri. Mason tidak akan setuju jika dia tidak menunjukkan kekuatannya. Namun, melakukan tugas ini sangatlah berbahaya. Meskipun sekarang kamu adalah petarung tingkat dewa tertinggi, kamu masih jauh dari tingkat dewa tertinggi. Setidaknya ada 5 petarung tingkat dewa tertinggi di dunia ini selain aku, jadi kamu tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Apakah ada begitu banyak petarung tingkat dewa tertinggi di dunia? Tanya David curiga. Setidaknya, tapi yang pasti kurang lebih seperti itu. Lalu kenapa petarung tingkat dewa tertinggi sepertimu bisa mengejutkan begitu banyak orang? Selain saya, para pejuang tingkat dewa tertinggi lainnya di dunia sedang memikirkan cara untuk melangkah lebih jauh dan mencapai tingkat berikutnya. Ini adalah tujuan yang mereka kejar. Dibandingkan dengan terobosan, segala sesuatu yang lain tidak masuk akal bagi mereka, dan mereka hanya akan mengambil tindakan ketika mereka atau keluarganya berada dalam situasi hidup atau mati. Mengapa? Karena mereka tidak ingin mati. Tidak ingin mati. Ya, mereka tidak ingin mati. Ketika seseorang menjadi petarung tingkat dewa tertinggi, mereka dapat mengendalikan tubuh mereka tanpa menggunakan tangan mereka dan mengurangi konsumsi mereka ke tingkat yang sangat rendah. Ditambah dengan efek medan magnet yang kuat, sebuah kekuatan tertinggi pejuang tingkat dewa sebenarnya bisa hidup lama, dan beberapa pejuang tingkat dewa tertinggi sebenarnya lebih tua dariku. Lalu kenapa hal itu terjadi padamu akhir-akhir ini? Tanya Daud. Jika dia tidak mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland belum lama ini untuk memperpanjang hidup Mason, dia mengira Mason tidak akan ada lagi. Bab 692. Yang lain bisa hidup selama itu, tapi kenapa Mason tidak? Ia juga tidak menemukan luka serius pada Mason. Aku berbeda. Sekarang, Summerland didukung oleh diriku sendiri. Sesekali,
Mereka akan mengirim orang untuk mengujiku dan mempercepat kematianku. Jika aku tidak bertindak, Summerland yang lama akan hilang, jadi meskipun aku menjadi terlambat untuk menerobos ke tingkat pangkat dewa seperti mereka, aku akan mati di depan mereka. Daud mengerti. Kecuali Mason, setiap petarung tingkat dewa di dunia mengasingkan diri karena ingin hidup lebih lama. Karena Mason harus melindungi Summerland dan pasukan musuh sering datang mengganggunya, dia tidak dapat melakukan hal yang sama untuk memperpanjang hidupnya. David kembali terkesan dengan Mason. Orang tua ini telah melakukan banyak hal untuk Summerland. Orang tua ini sendirian memberi masyarakat Summerland saat ini kehidupan di mana mereka dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Tuan Stephanie, yakinlah, saya akan terus bekerja keras untuk menjadi petarung level God Rank sesegera mungkin untuk membebaskan Anda dari banyak beban di pundak Anda, kata David serius. Saya lega sekarang karena Anda sudah mengatakannya, tetapi Anda belum bisa mengekspos diri Anda sendiri. Begitu seseorang mengetahui bahwa Anda telah mencapai tingkat pangkat dewa tertinggi di usia 20-an, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkanmu. Mereka akhirnya menunggu sampai aku mati ketika monster-monster lain muncul lagi di Summerland, haha. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa para bajingan itu ketika mereka mengetahui hal ini, kata Mason dan mulai tertawa. David memperhatikan Mason tertawa gembira dan tidak berbicara. Orang tua ini mungkin terlalu mengkhawatirkan negara dan rakyatnya, jadi dia tidak tertawa riang untuk waktu yang lama. Setelah tawa Mason mereda, David berkata, Tuan Stephanie, ketika saya membunuh petarung tingkat dewa tengah itu, dia mengatakan bahwa Grandmaster keluarganya lebih kuat dari Anda. Apakah itu benar? Oh, siapa namanya? Tanya Mason. Sounder Chris. Oh, dia adalah keluarga Chris. Keluarga Chris adalah salah satu keluarga tertua di dunia dan salah satu keluarga terkuat saat ini, tapi Grandmaster yang disebutkan oleh petarung peringkat dewa tengah sepertinya bukan kepala keluarga mereka, Robert Chris. Jadi siapa dia? Mason berpikir keras setelah berbicara. Mason segera memikirkan sebuah legenda. Ceritanya keluarga Chris mempunyai seorang Grandmaster yang berumur ratusan tahun dan dia masih meninggal di kuil keluarga Chris. Terlebih lagi, almarhum dari keluarga Chris adalah pejuang terhebat yang menindas era ratusan tahun lalu. Mungkinkah orang yang hidup ratusan tahun lalu telah terbangun? Mason merasa itu tidak mungkin. Kecuali, orang yang meninggal adalah petarung tingkat dewa sejati. Tidak masalah, David. Kamu hanya perlu bekerja keras dan menerobos secepatnya. Serahkan sisanya padaku untuk saat ini. Aku masih berguna setelah kamu menyelamatkanku belum lama ini. Mason tidak ingin menekan David, jadi dia tidak mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Selain itu, menurutnya itu tidak mungkin. Tuan Stephanie, apakah tingkat dewa sejati benar-benar ada? Tanya Daud. David adalah orang yang paling prihatin dengan masalah tersebut. Meskipun dia telah menerobos begitu cepat, bagaimana jika seorang pejuang tingkat dewa sejati tiba-tiba muncul di tengah perkembangannya dalam menerobos ke tingkat dewa tingkat berikutnya? Lalu siapa yang bisa menghentikan mereka? David dapat merasakan kekacauan yang akan datang. Saat itu, akan sangat sulit untuk bertemu dengan seorang penjaga tingkat pangkat dewa, tapi sekarang, 6 dari mereka muncul pada saat yang sama. Tidak, petarung tingkat dewa sejati memiliki kekuatan tempur tertinggi di dunia saat ini. Begitu seseorang melewati alam itu, mereka akan berada pada level yang sama sekali berbeda. Jika seseorang seperti itu muncul, bahkan jika semua petarung tingkat dewa tertinggi berkumpul, mereka tidak akan mampu mengalahkan orang itu. Orang itu mampu mengendalikan seluruh dunia, kata Mason yakin. Ketika David mendengar Mason mengatakan itu, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Akan lebih baik jika tidak ada petarung tingkat dewa sejati. Jika dia mencapai level itu suatu hari nanti, dia tidak perlu takut pada siapapun. Bab 693. Master Stephanie, aku punya ide, kata David. Katakan padaku. Sekarang aliran dan keluarga tersembunyi sudah mulai. Sepenuhnya keluar dari persembunyian, akan selalu ada beberapa orang yang tidak ingin mematuhi aturan dan ingin menuai tanpa menabur untuk menghancurkan keseimbangan aslinya.
Aku ingin keluarga dan aliran tersembunyi ini yang muncul kembali untuk mengirim satu orang berdasarkan kekuatan mereka masing-masing. Kemudian aku akan memimpin kelompok tersebut untuk menjaga stabilitas masyarakat Summerland. Bagaimana menurutmu? David mengungkapkan pikirannya. Inilah yang dia pikirkan selama ini. Munculnya kembali keluarga dan aliran tersembunyi akan mengguncang masyarakat Summerland yang awalnya stabil. Beberapa orang selalu ingin menuai tanpa menabur dan mereka akan menggunakan kekuatan mereka yang melebihi orang biasa untuk mulai mengganggu masyarakat. Seiring berjalannya waktu, itu pasti akan menyebabkan keresahan sosial di Summerland. Orang biasa tidak akan merasa aman, dan David tidak ingin ini terjadi. Jika dia tidak memiliki sistem, dia hanya akan menjadi orang biasa. Apalagi Bibi dan keluarganya hanyalah orang biasa yang menjalankan tugasnya masing-masing. David tidak bisa membahayakan mereka. Karena itu, dia ingin meredam perilaku tersebut dan menjaga stabilitas dan kepentingan rakyat biasa. Dia ingin menjaga stabilitas di masyarakat Summerland. Ini juga merupakan gagasan yang didapat David secara perlahan setelah dia bertemu dengan Mason dan dipengaruhi oleh Mason. Di masa lalu, David hanya ingin mengurus keluarga kecilnya. Selama minat dan lingkaran sosialnya tidak terpengaruh, dia akan baik-baik saja. Dia merasa bahwa bahkan jika langit runtuh, akan ada orang tinggi yang membantunya mengangkatnya, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, setelah dia lebih banyak berinteraksi dengan Mason, pemahamannya semakin dalam. Dia memperluas keluarga kecilnya untuk mencakup seluruh Summerland dan sekarang ingin melindungi stabilitas negara. Inilah pesona Mason, lelaki tua legendaris Summerland. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga bisa secara halus mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Idenya sangat bagus. Sekarang, keluarga dan aliran tersebut belum sepenuhnya muncul kembali, dan Satgas khusus tidak lagi mampu seperti sebelumnya. Sampai saat ini, tim naga telah menjaga stabilitas sosial, tetapi pada akhirnya, ada terlalu sedikit orang di tim naga dan wilayah Summerland terlalu besar. Setelah orang-orang ini muncul kembali secara penuh, tim naga akan terlalu sibuk. Oleh karena itu, kalau kau bisa mendapatkan beberapa orang dari aliran dan keluarga tersembunyi, efeknya pasti akan jauh lebih besar. Ide yang bagus. Mason memuji. Pada saat yang sama, dia sangat senang. Tak perlu dikatakan, David jelas merupakan bakat terbesar dalam sejarah. Pada usia 22 tahun, dia sudah menjadi petarung level God Rank tahap akhir. Mason merasa yakin bahwa David akan segera melampaui dirinya, dan mungkin melangkah lebih jauh dari tahap terakhirnya. Sungguh merupakan berkah bagi Summerland bahwa David lahir di sini dan memiliki negaranya di dalam hatinya. Paling tidak, setelah kematian Mason, Summerland akan memiliki David dan tidak akan runtuh. David masih muda, dan dia tidak akan kesulitan melindungi Summerland selama ratusan tahun. Di masa lalu, Mason selalu khawatir bahwa setelah kematiannya, Summerland akan terpecah. Jadi, dia selalu berusaha untuk tidak bertindak jika dia bisa. Semakin lama dia hidup, semakin aman Summerland. Sangat disayangkan bahwa pasukan asing terus datang untuk mengujinya, dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu untuk mengejutkan semua orang. Sekarang, dia sudah tua dan tidak lagi berada di puncak kejayaannya. Dia bahkan tidak bisa membunuh beberapa penjaga level God Rank tahap awal. Namun, dia tidak perlu khawatir sekarang. Bab 694. Mason juga bisa mempertaruhkan segalanya dan melakukan yang terbaik. Dia ingin melihat apakah dia bisa membunuh dua petarung tingkat dewa awal. Ditambah lagi, dia merasa berada di puncaknya saat ini. Itu semua karena perubahan yang dibawa David. Mason menatap David dengan jujur dan ada sedikit kekaguman di matanya. Tuan Stephanie, apa yang kamu katakan? David, aku pasti akan mendukung hal semacam ini yang menguntungkan Summerland, dan dengan bakat dan kekuatanmu, cepat atau lambat beban Summerland akan diserahkan kepadamu. Meski kamu masih muda, tidak ada jalan lain. Summerland adalah saat ini menghadapi masalah internal dan eksternal, jadi saya membutuhkan orang-orang muda seperti Anda untuk mereformasinya. Saya sudah tua, dan ini adalah dunia anak muda. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menceritakan semuanya kepada saya
saya akan mendukung Anda dan membereskan kekacauan ini untukmu. Terima kasih, Tuan Stefani. David berdiri, menyatukan kedua tangannya, membungkuk kepada Mason, dan berkata dengan tulus. David, akulah yang seharusnya berterima kasih. Kurasa aku tidak akan hidup lama. Setelah efek jera dari kepergianku selama ini, fondasi Summerland akan menjadi terlalu tipis dan di bawah gempuran masalah internal dan eksternal, itu akan menjadi sangat buruk, sulit bagi Summerland untuk tetap stabil. Di masa depan, Summerland mungkin akan menjadi dunia yang kacau balau. Menyelamatkan saya dan membiarkan saya terus berkontribusi untuk Summerland, tetapi Anda juga menunjukkan bakat yang tak tertandingi. Ini adalah berkah bagi Summerland, keluh Mason. Tuan Stefani, jangan katakan itu. Sebagai seorang Summerland, ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Jika kita tidak memiliki tanah air yang stabil seperti Summerland, di manakah rumah hangat kita? Kamu benar tentang tidak memiliki rumah jika kamu tidak memiliki tanah air. David, kamu benar-benar membuatku terkesan. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan tanpa khawatir. Tulang-tulang tuaku masih dapat mendukungmu selama beberapa tahun, tetapi kamu juga tidak bisa mengabaikan kultivasimu. Kamu harus mencapai tingkat pangkat dewa tertinggi sesegera mungkin karena itu adalah hal yang paling penting. Saya mengerti. Jangan khawatir, Tuan Stefani. Saya pasti akan bekerja keras. Ceritakan padaku tentang peristiwa besar orang-orang terpilih di Summerland. Kudengar beberapa orang tidak bisa duduk diam lagi, kata Mason dengan niat membunuh di wajahnya. Selanjutnya, David mulai memberitahu Mason segalanya mulai dari Tanjung Gelap hingga dia meninggalkan acara akbar yang dipilih, termasuk keluarga Dominic dan aliansi bintang berkolusi dengan pasukan asing dan menarik 5 penjaga tingkat dewa yang mencoba membunuh semua orang yang berpartisipasi dalam akbar terpilih, acara untuk mendatangkan malapetaka di Summerland. Keduanya berbicara lama sekali. Mason juga menceritakan banyak hal kepada David yang tidak dia ketahui sebelumnya. Misalnya, banyak kekuatan di antara klan dan keluarga tersembunyi biasanya mengirim orang-orangnya untuk membantu Summerland mengatasi kesulitan. Kekuatan kaum Mason jauh dari kekuatan mereka sekarang 100 tahun yang lalu. Tanpa bantuan kekuatan-kekuatan tersebut, Summerland mungkin tidak akan seperti sekarang ini. Nama yang paling terkenal adalah keluarga raja dan keluarga Krum. Tentu saja, banyak juga aliran dan keluarga yang tidak hanya membantu Summerland saat itu, tetapi juga diam-diam mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan memperebutkan sumber daya. Keluarga Dominic, Sekte Bintang, dan keluarga Haran, yang diusir dari Summerland oleh kaum Mason, adalah kekuatan tersebut. Keluarga Dominic dan Sekte Bintang masih sedikit lebih terkendali, dan mereka belum melewati batas. Itu sebabnya mereka masih bisa bersembunyi di Summerland. Sementara itu, keluarga Haran malah berusaha mengambil alih tempat untuk memerintah diri mereka sendiri. Mereka menduduki suatu distrik dan tidak dikendalikan oleh Summerland. Mereka membuat pengaturannya sendiri, jadi pada akhirnya, mereka secara alami diusir dari Summerland oleh kaum Mason. Selain itu, dia memutuskan bahwa orang-orang dari keluarga Haran tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di Summerland. Karena itu keluarga Haran sangat membenci Mason. Kaum Masonlah yang memaksa mereka meninggalkan tanah air mereka. Mereka bahkan tidak bisa kembali mengunjungi leluhurnya setelah bertahun-tahun, menjadikan mereka pendosa dari keluarga Haran. Jika mendapat kesempatan, mereka pasti tidak akan melakukannya dengan mudah di Mason dan Summerland. Bab 695. Selain itu, Mason memberitahu David bahwa ada 5 kekuatan terkuat di dunia. Kelima kekuatan utama semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua memiliki pangkat dewa tertinggi di keluarganya dan bahkan ada yang memiliki lebih dari 1 petarung. 5 kekuatan besar di dunia terdiri dari 3 keluarga kuno dan 2 kekuatan komprehensif. Summerland adalah kekuatan yang komprehensif. Ada 3 keluarga di belakang Falconia. Keluarga Chris, keluarga Marrow, dan keluarga Oxys. Ketiga keluarga tersebut juga merupakan keluarga terkuat dan paling misterius di dunia saat ini. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat mereka. Mungkin hanya mereka bertiga yang tahu seberapa kuat satu sama lain. Oleh karena itu,
mereka akan bersama-sama mendukung Falconia untuk menjadi kerajaan terkuat di dunia. Ada juga kekuatan komprehensif yang disebut Aliansi Dunia Bawah. Selain 5 kekuatan terkuat, ada juga banyak kekuatan minor dan sekunder yang tersedia. Namun, kebanyakan dari mereka berpegang pada 5 kekuatan utama. Summerland juga memiliki banyak tim bawahan di seluruh dunia. Pasukan kecil dan menengah harus menyerahkan sejumlah besar sumber daya ke Summerland setiap tahun sebagai imbalan atas perlindungan Summerland. Namun belakangan ini Mason dikabarkan berada di ambang kematian, sehingga banyak kekuatan yang awalnya menempel di Summerland mulai berpindah posisi dan mencari orang-orang baru yang bisa diandalkan. Menurut mereka, begitu Mason meninggal, Summerland pasti akan ditelan oleh kekuatan besar lainnya. Oleh karena itu, mereka harus mencari pendukung baru agar bisa bertahan di masa-masa sulit ke depan. Mason bahkan tidak maju untuk menghentikan mereka. Ini bukan waktunya untuk mencari muka. Dia sedang menunggu kesempatan. Sebuah peluang yang akan mengejutkan semua orang di dunia. Kesempatan itu akan segera datang setelah berita kematiannya perlahan menyebar. Hal ini terlihat dari cara keluarga Dominic dan Star Alliance berkolusi dengan kekuatan asing. Jika berita kematian Mason tidak menyebar, mereka tidak akan terburu-buru. Mason hanya perlu menunggu lebih lama lagi dan tak lama kemudian banyak orang tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Lagi pula, siapa yang tidak ingin mengambil bagian dalam Summerland yang hebat ini? Mereka akan melakukannya selangkah demi selangkah, dan orang pertama yang mengambil tindakan akan mendapatkan bagian terbesar dari Summerland. Atraksi ini akan mendorong semua orang untuk menjangkau Summerland. Mason hanya perlu muncul saat ini untuk memotong tangan Summerland dan membuat mereka menarik tangannya. Keduanya berbicara sampai siang hari. Belakangan, Julia datang membawa makan siang. Oleh karena itu, David tetap tinggal untuk makan siang bersama Mason. Julia sangat senang bisa bertemu David lagi. Apalagi saat mendengar kemunculan David di acara akbar orang-orang terpilih di Summerland dan bagaimana ia membunuh Axel, putra sulung keluarga Dominic sekaligus petarung level God rank hanya dalam hitungan detik. Bab 696. David menekan keturunan dari semua aliran dan keluarga tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dan naik ke puncak menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Setelah itu, ia bahkan membuat banyak orang terpilih terkesan dan mendapat kesempatan untuk menikahi Lorraine, wanita dengan keanggunan yang tak tertandingi. Namun, David tiba-tiba meninggalkan tempat itu setelah tugasnya selesai, menyembunyikan kelebihan dan ketenarannya. David meninggalkan banyak sekali cerita legendaris tentang dirinya. Yang paling penting adalah usia David karena dia setidaknya 10 tahun lebih muda dari mereka yang terpilih. Dia dengan cepat menjadi orang paling berbakat yang disebutkan kakek buyutnya. Bahkan ahli waris dari garis keturunan dan keluarga yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun pun diinjak-injak. Meskipun Julia hanyalah wanita biasa, dia adalah cicit dari Mason. Lingkungan tempat ia dibesarkan membuatnya ditakdirkan untuk memiliki standar yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Sejauh ini, selain David, belum ada pria yang benar-benar menarik perhatiannya. Bahkan Stan dan Clinton yang merupakan generasi muda paling menawan di ibu kota pun seperti itu. Julia tidak tahu bahwa David adalah si berwajah perak, dan Mason juga tidak memberitahunya. Dia sudah sangat terkejut dengan pencapaian David, jadi jika dia mengetahui kekuatan David yang sebenarnya, dia akan merasakannya entah bagaimana. 7. Mason juga senang hari ini. Dia bersikeras agar David menemaninya minum. David tidak punya pilihan selain menurut. Tubuh Mason telah pulih sekarang, jadi minum sedikit wine tidak akan mempengaruhi tubuhnya sama sekali. Keduanya sedang makan dan minum anggur. Julia tersenyum pada mereka sepanjang waktu sambil terus menyajikan makanan dan anggur untuk mereka. Saat ini, Julia merasa dialah orang yang paling bahagia. Sayangnya, David belum menjadi miliknya. Kalau tidak, hidupnya akan sempurna. Setelah 3 putaran minuman, Mason bertanya kepada David, "David, bagaimana kamu akan membentuk tim baru ini? Apakah kamu sudah punya rencana?" David meletakkan garpunya dan berkata, "Tuan Stefani,
Saya akan mengadakan pertemuan atas nama penguasa Summerland dan saya akan mengirimkan undangan ke semua keluarga dan aliran tersembunyi yang muncul kembali dan meminta mereka mengirim seseorang untuk menghadirinya. Pada saat yang sama, aku akan memperingatkan mereka untuk menahan diri. Murid dan anak-anak, dan meminta mereka untuk mematuhi hukum Summerland. Dan, mereka juga harus mengirimkan seseorang yang berbakat untuk bergabung dengan tim baru ini untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat Summerland. Jika kami dapat menangkap siapapun yang melanggar peraturan, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Bagaimana menurutmu? Bagus. Biarkan Julia mengeluarkan undangan atas nama pemerintah Summerland. Kalian berdua bisa pergi dan mendiskusikan masalah ini nanti. Dia dapat melakukan itu dengan baik, dan kalau kau membutuhkan sesuatu di masa depan, kau bisa langsung mencari Julia. Julia adalah sekretarisku di Summerland, dan dia bisa menangani banyak hal sendirian, jawab Mason. Oke, Master Stefani. Tapi, aku membutuhkan identitas pemerintah untuk bertemu orang-orang ini dari keluarga dan aliran tersembunyi dan juga untuk memimpin dalam membentuk tim baru. Oleh karena itu, mungkin mengekspos identitasku sebagai anggota parlemen Summerland. Tidak masalah, kau bisa mengungkapkan identitasmu, tetapi kau juga bisa mengklaim sebagai murid yang dilatih secara diam-diam, yang meningkatkan statusmu. Aku yakin tidak ada yang akan mempertanyakannya. Baiklah, aku mengerti. Setelah meninggalkan tempat Mason, David menelepon Celia dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi nanti sebelum dia pergi ke rumah Celia. Setelah David pergi, Julia sibuk membereskan meja. Mason berbicara saat ini, Julia, aku meminta David untuk menghubungimu untuk menciptakan lebih banyak kesempatan bagimu berdua untuk berinteraksi. Kau harus bisa merebutnya. Kakek buyut, mengapa kau membicarakan ini lagi? Julia bertanya, merasa malu. Julia, aku tahu kau punya perasaan terhadap David. Saat itu, aku meremehkan David dengan komentarku tentang dia. Dia pasti orang paling berbakat dalam semua catatan sejarah di dunia. Dia bahkan mungkin menerobos penghalang dari level God rank tertinggi dan mencapai alam berikutnya. Jadi, kau harus bisa menangkapnya. Julia bingung setelah mendengarnya. Kemudian, dia bertanya, kakek buyut, apakah David sehebat itu? Dia hanya bisa melangkah lebih jauh, kata Mason dengan sedih. Aku mengerti, kakek buyut. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Tapi, David bilang dia sudah punya pacar, kata Julia sedih. Lanjutkan, meskipun ini adalah era monogami, siapa di antara pria berkuasa di luar sana yang hanya memiliki satu wanita? Banyak orang dari keluarga berkuasa yang memiliki anak haram di luar, misalnya saja pewaris keluarga Queen yang dibunuh David. Setelah dia melakukannya, mereka segera menemukan seorang anak ilegal untuk mengambil alih sebagai ahli waris mereka. Jangan bingung tentang hal ini, saran Mason. Aku tidak tertarik, tapi aku khawatir David tidak akan memberiku kesempatan itu. Sepertinya dia tipe pria yang tidak akan mengkhianati pacarnya. Aku tahu dia sangat mencintai pacarnya. Tidak masalah, aku punya kesempatan untuk membantumu bersamanya, tapi tentu saja, dia harus menyukaimu terlebih dahulu. Saya mengerti, kakek buyut. Bab 697. Saat dia sampai di rumah Celia, hari sudah malam. Begitu dia memasuki rumah, dia menemukan Celia dan keluarganya menunggunya untuk mulai makan malam. David, kamu di sini. Ayo makan malam, kami semua menunggumu, kata Mindy saat melihat David masuk. Bagus. Sejujurnya, David sama sekali tidak lapar sejak dia minum bersama Mason sepanjang sore, tapi dia tidak bisa menolak kebaikan mereka, jadi dia berjalan mendekat dan duduk. David, Islip Capital sangat besar saat ini. Apakah kamu punya rencana lain? Oh, dan perusahaan seperti apa yang akan kamu kembangkan di Islip Capitals? Tanya Mindy sambil makan. David tertegun, dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Pembentukan ibu kota Liga Timur sebenarnya untuk mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin khusus. David tidak pernah memikirkan aspek lain sama sekali. Bibi, ibu kota Liga Timur akan berkembang dalam segala aspeknya, dan harus menjadi perusahaan yang komprehensif dengan inklusivitas yang kuat, jawab David setelah berpikir sejenak.
Oh, jadi apakah kamu punya rencana khusus? Saya hanya bertanggung jawab atas kebijakan umum, jadi perencanaan khusus akan diselesaikan oleh bawahan saya. Bawahanmu? Apa maksudmu? Dia adalah Pearl, manajer umum ibu kota Liga Timur. Itu benar, David, kamu menyerahkan perusahaan sebesar itu kepada seorang wanita muda. Bisakah dia mengatasinya? Tidak masalah, Bibi. Nona Pearl adalah orang pertama yang bekerja untukku. Selain itu, dia juga lulusan universitas bergengsi dan memiliki pengalaman kerja beberapa tahun. Dia sangat cerdas, dan dialah alasan mengapa ibu kota Liga Timur memiliki mencapai begitu banyak sampai sekarang. Mindy tidak berbicara. Begitu dia mendengar David memuji Pearl seperti itu, dia curiga pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di antara mereka berdua. Mustahil bagi David untuk memecat Pearl sekarang. Mindy hanya bisa meminta Celia untuk segera masuk ke perusahaan setelah lulus untuk mengawasi David lebih dekat, agar perlahan dia bisa menyingkirkan Pearl. David memegang 100% ekuitas di ibu kota Liga Timur, jadi dia hanya perlu mengucapkan kata-kata untuk memecat siapapun. Akan lebih baik jika Celia bisa melahirkan seorang anak. David juga sangat bingung sekarang. Mengapa Mindy tiba-tiba menanyakan hal ini? Aku tidak mengerti, tapi Mindy selalu menanyakan pertanyaan imajinatif seperti itu. Aku akan terbiasa. Keesokan harinya, David menelepon Julia dan mendiskusikan pengiriman undangan ke semua aliran tersembunyi dan keluarga yang bergabung muncul kembali. Pertama, mereka akan memberitahu 66 menteri kabinet Provinsi Sommerland dan meminta mereka melaporkan keluarga dan aliran yang muncul kembali di provinsi masing-masing. Keduanya menghitung jumlahnya. Sekarang ada 47 aliran dan 32 keluarga yang muncul kembali. Setelah jumlahnya bertambah, mereka menemukan total 79 klaster di Sommerland yang muncul kembali. Pada dasarnya, cara mereka kembali adalah dengan bekerja sama dengan kelompok lokal di Sommerland. Tentu saja, sebenarnya ada beberapa kekuatan tercemar yang bekerja sama dengan klan lokal secara rahasia, namun hal tersebut tidak dilaporkan. Contohnya adalah kolaborasi rahasia antara keluarga Warner dan keluarga Dominic, serta kolaborasi antara keluarga Gooding dan Starstream. Namun, hidup tidak mudah bagi keluarga Warner saat ini. Keluarga Dominic berkolusi dengan kekuatan asing dalam upaya untuk membunuh semua orang di acara akbar yang dipilih di Sommerland, sehingga Sommerland akan terjerumus ke dalam kerusuhan sipil. Dengan melakukan itu, mereka telah membuat marah semua kekuatan lainnya. Fakta bahwa keluarga Warner dan keluarga Dominic merupakan gabungan keluarga telah terungkap pada acara besar para terpilih di Sommerland, jadi tentu saja mereka juga terlibat dalam hal ini. Kini, bukan hanya keluarga tersembunyi dan alirannya yang tidak mau memaafkan keluarga Warner, bahkan Sommerland pun tidak mau menampung keluarga Warner lagi. Hanya saja keluarga Warner merupakan keluarga elit bangsawan. Sebuah negara, mereka memiliki latar belakang yang mendalam dan terlibat dalam banyak industri. Selain itu, lebih dari satu anggota Parlemen Sommerland berbicara atas nama keluarga Warner. Namun, pada akhirnya, Abraham, anggota kedua Parlemen Sommerland, secara belak-belakan mengumumkan bahwa keluarga Warner harus dihukum berat. Jika tidak, bagaimana Sommerland mempertahankan pijakannya? Bab 698. Hal ini menekan anggota parlemen yang berbicara mewakili keluarga Warner. Begitu Abraham mengatakan itu, semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum keluarga Warner menghilang. Stan dikirim ke luar negeri oleh keluarga Warner pada malam dia kembali dari acara akbar rakyat terpilih di Sommerland. Mereka mungkin juga tahu bahwa kali ini, akan sulit bagi keluarga Warner untuk bertahan melalui semua ini. Keluarga Warner sebenarnya sangat dirugikan kali ini. Kolusi keluarga Dominic dengan kekuatan asing tidak ada hubungannya dengan mereka. Keluarga Warner hanya ingin mengandalkan keluarga yang kuat seperti keluarga Dominic, agar mereka bisa mengandalkan kekuatan keluarga Dominic untuk melewati masa-masa sulit yang akan datang dengan selamat. Meskipun keluarga Dominic adalah kekuatan yang cacat, menurut informasi yang mereka dapatkan, Mason sudah tidak ada lagi. Selama mereka diam-diam menjaga hubungan kerja sama dengan keluarga Dominic, siapa yang bisa menghentikan mereka setelah berita kematian Mason terkonfirmasi? Namun,
Siapa sangka keluarga Dominic berani berkolusi dengan kekuatan asing. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, keluarga Warner tidak akan pernah berani bekerja sama dengan keluarga Dominic. Namun, akar dari keluarga Warner ada di Summerland. Sangat disayangkan tidak ada yang mau mendengarkan penjelasan mereka karena tidak ada yang percaya. David tidak peduli apakah keluarga Warner menghilang atau tidak. Dia bahkan tidak menghadiri pertemuan keluarga Warner yang diberitahukan kepadanya. Menurutnya, keluarga Warner tidak signifikan. Mereka bukan tandingan masalahnya sebagai petarung tingkat dewa tertinggi. Jika tidak ada pilihan lain, dia bisa menghancurkan mereka dengan jentikan tangannya. Yang harus dilakukan David sekarang hanyalah memberitahu semua kekuatan yang bangkit untuk mengadakan pertemuan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan kelompok yang seluruhnya terdiri dari petarung pangkat naga tingkat akhir atau bahkan petarung tingkat pangkat naga dan petarung tingkat pangkat naga yang menerobos ke tingkat pangkat dewa. Tim tersebut akan digunakan untuk memburu kekuatan seperti keluarga Dominic dan Star Alliance yang mencoba mematahkan kekuatan Summerland. Sekaligus juga untuk menjaga kestabilan masyarakat Summerland agar tidak terjadi tindakan ilegal di dalam negeri. David dan Julia menganalisis semua kekuatan berdasarkan informasi yang dicatat oleh Summerland. Kemudian, mereka memeriksa 66 menteri kabinet provinsi untuk menentukan perkiraan kekuatan pasukan, sehingga mereka mengetahui mereka. Penting juga untuk mengetahui kekuatan mana yang telah membantu Summerland sebelumnya, karena kekuatan tersebut pasti akan mendapat perlakuan khusus ketika muncul kembali. Setelah memperoleh informasi umum tentang semua tim, Julia mengirimkan surat undangan kepada 77 kelompok atas nama penguasa Summerland untuk mengundang mereka ke ibu kota dalam 3 hari untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut untuk membahas bagaimana menghadapi kekuatan tersembunyi setelah muncul kembali dan membentuk tim baru. Semua kelompok yang mendapat undangan langsung merespon dengan menyatakan akan berpartisipasi tepat waktu. Sekarang Summerland masih damai, mereka tidak berani melintasi Summerland saat ini. Berita kematian Mason hanyalah rumor, dan tidak ada yang tahu apakah itu valid. Jika mereka yang pertama mengambil langkah pertama dan tertabrak, kepada siapa mereka akan menangis. Keluarga Nichols adalah contoh utama dari hal ini. Kini, mereka hanya bisa menuruti keinginan Summerland. Mereka akan melakukan apapun yang diinginkan Summerland. Jika Mason benar-benar mati, tidak akan lama lagi seseorang akan mengambil tindakan. Lagi pula, jika Summerland berada dalam kekacauan, siapa yang peduli apakah janji ditepati atau tidak? Setelah melakukan ini, David mulai menunggu pertemuan 3 hari lagi. Bab 699. 3 hari kemudian, ratusan orang berkumpul di Opulence Manor, sebuah halaman luas di ibu kota. Opulence Manor dibeli oleh David dengan harga hampir $2 miliar. Kali ini, tempat pertemuan semua keluarga dan sekte tersembunyi diadakan di sini. Saat itu ratusan orang berkumpul di sini, semuanya dari berbagai sekte dan keluarga tersembunyi, dan mereka semua diutus untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh penguasa Summerland. Banyak tokoh yang dikenal David termasuk di antara mereka. Misalnya Augustus dan Selena dari keluarga raja ada di sini. Keluarga Krum mengirimkan Master Koda, tetapi dia datang sendiri dan tidak membawa satupun murid. Halamannya dipenuhi meja dan kursi karena banyak makanan dan buah-buahan mahal memenuhi meja. David juga menempatkan nama masing-masing keluarga dan aliran tersembunyi di setiap meja sesuai dengan kekuatannya. Semakin jauh ke depan tempat duduk maka semakin kuat pula keluarga atau alirannya. Hukum rimba sudah tertanam dalam hati orang-orang ini, sehingga lebih baik mengikuti aturannya. Jika mereka duduk sembarangan, bisa saja terjadi perebutan kursi di lokasi kejadian. Sementara David belum datang, maka rapat belum dimulai. Orang-orang dari keluarga dan aliran berbeda di lokasi kejadian mulai saling memperkenalkan diri dan mengobrol. Augustus dan Selena tentu saja menjadi fokus semua orang. Keluarga raja adalah yang paling kuat dari semua keluarga dan aliran tersembunyi. Selanjutnya, wanita luar biasa seperti Selena ada di sini. Semua orang tentu ingin lebih dekat dengan keluarga raja, dan akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjalin hubungan melalui pernikahan. Nona Selena sangat cantik, sangat natural.
Menurutku dia tidak ada duanya bersama Lorraine dari keluarga Krum. Kalian berdua benar-benar duo yang tidak bisa ditandingi di Summerland. Tepat sekali. Nona Selena jelas merupakan wanita paling luar biasa yang pernah saya temui. Sir Augustus sangat beruntung. Semua orang memuji. Saat semua orang mengobrol dengan gembira, David dan Julia masuk. Mereka diikuti oleh 4 petarung level Dragon Rank. Keempatnya adalah anggota tim naga di Summerland. Tim naga adalah senjata rahasia Summerland, dan terdiri dari semua petarung tingkat naga pangkat tertinggi. David juga akan mengintegrasikan tim naga ke dalam tim baru yang dibentuknya. Dia tidak bisa membentuk tim jika semua anggotanya berasal dari keluarga dan aliran tersembunyi. Bagaimanapun, mereka juga membutuhkan beberapa orang dari Summerland untuk keberagaman dan pengawasan yang tepat. David berpakaian sangat formal, dan dia tidak sesantai biasanya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi dengan orang-orang ini sebagai penguasa Summerland. Ditambah dengan peningkatan kekuatan fisik dan mental, dia terlihat lebih energi dengan temperamennya yang luar biasa. Beberapa remaja putri yang mengikuti orang tua mereka untuk menjelajahi dunia memiliki kekaguman di mata mereka. Tak terkecuali Selena, wanita cantik yang diberkati surga. Dia tahu lebih banyak daripada orang-orang ini. Beberapa hari yang lalu, Selena sudah lama terbang bersama David dalam pelukan David, hingga Selena sudah menyukai David sejak lama. David berjalan ke kursi di depan dan duduk. Julia berdiri di sampingnya sementara 4 petarung level Dragon Rank yang tertinggi berdiri di belakangnya. Saat ini, David adalah karakter utama. Beberapa orang di sana pernah bertemu David sebelumnya. Mereka juga mengikuti acara besar orang-orang terpilih di Summerland beberapa hari lalu. Meskipun David menolak gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland, dalam banyak hati mereka, dialah satu-satunya yang layak menyandang gelar tersebut. Acara besar orang-orang terpilih kembali digelar setelah hari itu, namun tidak ada yang berpartisipasi sehingga berakhir dengan tergesa-gesa. Itu karena mereka tahu, kalaupun menang, mereka hanya akan mengundang rasa malu pada diri mereka sendiri. Jadi, lebih baik tidak berpartisipasi. Setelah orang-orang dari keluarga dan aliran tersembunyi ini kembali, mereka semua menggunakan pengaruhnya untuk menemukan David. Namun, hasilnya membuat mereka semua tercengang. David adalah pemilik perusahaan modal yang diperkirakan bernilai lebih dari 10 triliun dolar. Bab 700. Mereka tidak dapat menemukan apapun selain fakta bahwa David adalah pendiri ibu kota Liga Timur. Islik Capitals merupakan perusahaan baru yang baru saja didirikan. Ia tidak dapat mencapai perkembangan pesat dalam waktu sesingkat itu tanpa latar belakang apapun. Karena itu, semua orang mulai menebak-nebak siapa David. Ketika mereka melihat David hari ini, mereka tiba-tiba sadar. Ternyata David adalah seseorang yang diberi wewenang oleh penguasa Summerland. Pantas saja dia begitu kuat, dan tak heran dalam waktu kurang dari setahun, ia mampu mengembangkan perusahaan baru menjadi modal besar dengan aset senilai hampir 10 triliun. Selain itu, mereka sama sekali tidak dapat menemukan informasi lain tentang dia. Setelah David duduk, semua orang menemukan tempat duduknya masing-masing dan duduk. Dengan cepat, pemandangan menjadi tenang. Saat ini, David berkata, "Terima kasih telah datang ke pertemuan ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya David Liddell. Beberapa orang yang duduk di sini pasti sudah mengenal saya, tetapi Anda mungkin tidak mengetahui identitas saya yang sebenarnya. Saya anggota parlemen ke-11 di Parlemen Summerland dan murid Master Mason Stefani." Setelah David selesai berbicara, semua orang di bawah tampak terkejut. David memiliki status yang tinggi di usia yang begitu muda. Dia bukan hanya anggota parlemen ke-11 dari Parlemen Summerland, tapi dia juga seorang Mason. Mereka tahu tentang Parlemen Summerland, dan mereka tahu bahwa itu adalah pengambil keputusan tertinggi di Summerland. Semua peristiwa besar di Summerland harus didiskusikan oleh Parlemen Summerland sebelum kesimpulan diambil. Namun, semua anggota parlemen di Parlemen Summerland adalah pejuang tingkat dewa menengah ke atas, kan? Apakah David seorang petarung tingkat dewa tingkat menengah? Mustahil. Berapa umurnya?
Dia berusia awal 20-an dan dia adalah petarung tingkat dewa menengah. Ini benar-benar keterlaluan. Dia pasti dijebak oleh gurunya, Mason. Sebagai kekuatan penstabil di Summerland, tidak ada yang akan mengatakan tidak kepada seorang Mason yang mengorganisir murid-muridnya untuk memasuki parlemen Summerland. Ya, seharusnya begitu. Semua orang berpikir begitu kecuali Selena karena dia tahu kekuatan David yang sebenarnya. Hari ini, saya akan menyampaikan instruksi dari pemerintah Summerland kepada Anda semua. Jika Anda bisa duduk di sini hari ini, itu berarti Anda pasti dikenali oleh Summerland. Selain itu, banyak klan dan keluarga Anda telah membantu Summerland sebelumnya dan itulah cara Summerland mengatasi kesulitan sebelumnya dan mencapai kemakmuran dan perdamaian hingga saat ini. Atas nama semua Summerlanders di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Terima kasih. Setelah David mengatakan itu, dia berdiri dan membungkuk kepada lebih dari 100 orang yang sedang duduk. Lalu, dia duduk dan melanjutkan, ada dua tujuan utama memanggil kalian semua ke pertemuan hari ini. Pertama, karena semua orang di sini ingin muncul kembali dan berintegrasi ke dalam kehidupan sosial sekuler kita, maka saya harap Anda dapat mematuhi peraturan dan ketentuan Summerland. Saya yakin Anda semua harus memiliki gambaran tentang apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan di Summerland. Kami di Summerland mempromosikan kesetaraan untuk semua orang. Tidak masalah jika Anda adalah tingkat master pangkat harimau, tingkat master pangkat naga, atau bahkan pangkat dewa tingkat penjaga. Menurut kami, Anda tidak berbeda dari orang biasa. Semua orang hidup memiliki nilai yang sama. Saya tahu ini bertentangan dengan gagasan bahwa Anda selalu mengikuti mereka yang mengatakan bahwa yang kuat harus dihormati. Tapi apalagi, ini adalah aturan yang dibuat bersama oleh kita semua di Summerland. Bahkan penjaga tingkat dewa tidak dapat membunuh orang biasa tanpa alasan, jika tidak, mereka akan diburu oleh kita semua di Summerland. Saya harap Anda bisa mengerti. Bagaimanapun, rakyat jelata adalah mayoritas penduduk di Summerland. Coba pikirkan secara berbeda, bagaimana Anda akan menyukainya jika Anda adalah rakyat jelata dan seniman bela diri kuat lainnya dapat mengambil nyawa Anda sesuka hati dan Anda berada dalam bahaya kematian. Kapan saja kamu berjalan di jalan, aku yakin kamu juga tidak akan menyukainya. Apakah kalian punya pendapat tentang ini? Jika ya, kalian boleh berkata begitu. Jika tidak, kalian akan melanggar peraturan di kemudian hari. Jangan salahkan aku karena tidak pernah mengingatkan kalian. David berhenti sejenak setelah berbicara untuk memberi waktu kepada semua orang untuk berbicara.